Negara terkaya di Asia Tenggara. Asia tidak hanya dikenal sebagai benua terluas di dunia, namun juga dikenal dengan potensi kekayaan yang melimpah. Terbukti bahwa negara-negara di Asia berhasil menjadi negara kaya di dunia, termasuk negara di wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara juga jadi bagian penting dari sistem perdagangan dunia. Maka tidak heran, beberapa negara di kawasan ini terhitung sebagai negara kaya, bahkan menduduki posisi 3 besar sebagai negara terkaya di dunia, serta menjadi pusat bisnis di kawasan Asia. Negara-negara yang sangat makmur ini beragam dalam kekuatan ekonomi dan landscape politiknya, mulai dari negara kota kecil hingga ekonomi besar dengan populasi melebihi 100 juta. Mengutip dari worldatlas.com, berbagai komoditas termasuk rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala dan jahe berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama di sebagian besar negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Berikut ini adalah daftar negara terkaya di Asia Tenggara berdasarkan urutan PDB per kapita menurut IMF atau Dana Moneter Internasional PBB. Singapura. Singapura adalah negara yang kecil dengan luas wilayah yang hanya 725,7 km persegi. Walaupun Singapura adalah negara yang memiliki luas yang sangat kecil, tapi Singapura berhasil menjadi negara yang terkaya di Asia Tenggara berkat industri-industrinya. Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dan bisnis terbesar di dunia. Dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara, negara ini memiliki perekonomian yang maju dan terdiversifikasi. Industri utama tetangga Indonesia ini diantaranya elektronik, petrokimia, dan minyak bumi. Selain itu, negara tersebut juga gencar dalam perdagangan dan promosi destinasi pariwisatanya. Singapura menjadi negara terkaya tidak hanya di Asia Tenggara saja, bahkan di benua Asia, dan menempati posisi ketiga sebagai negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita sebesar 87.884 US dollar atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjadi salah satu negara paling kaya di Asia Tenggara. Negara yang dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan dari sektor sumber daya alam telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional Brunei. Meskipun memiliki luas wilayah yang tak lebih luas dari Kabupaten Banyuwangi di Indonesia, yakni hanya 5.782,40 km persegi. Namun negara ini memiliki sumber energi yang menjadikannya sebagai negara kaya. Sumber energi ini mencakup minyak bumi dan juga gas alam. Brunei merupakan negara terkaya kedua di Asia Tenggara dengan PDB per kapita sebesar 34.383 US dollar atau sekitar 530 juta rupiah. Malaysia. Sebagai negara dengan perekonomian yang berkembang pesat, Malaysia menempati posisi ketiga dalam urutan negara terkaya di Asia Tenggara. Sejak tahun 1998, Malaysia terus melakukan pembenahan dan memulihkan perekonomiannya dari krisis moneter global yang terjadi. Terletak di daerah dataran tinggi dan dikelilingi pegunungan, menjadikan Malaysia sebagai negara yang didominasi dengan banyak sumber daya alam. Dari banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, karet menjadi andalan Malaysia. Konon, sebanyak 40% komoditas karet dunia berasal dari Malaysia. Negara ini juga dikenal dengan sektor industrinya yang kuat, pariwisata yang berkembang, serta produksi kelapa sawit dan minyak kelapa sawit yang signifikan. Malaysia menduduki peringkat ketiga sebagai negara terkaya di Asia Tenggara dengan PDB per kapita sebesar 13.034 US dollar atau setara 201 juta rupiah. Thailand. Thailand adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pertanian, pariwisata, dan manufaktur menjadi pilar penting dalam perekonomian negara ini. Thailand juga terkenal dengan budaya yang kaya dan pariwisata yang menarik.
Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir terbesar di pasar beras dunia. Komoditas pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nanas, dan udang beku juga sedang meningkat. Selain itu, sektor manufaktur juga menjadi yang paling berkembang pesat. Adapun penyumbang tertingginya adalah konstruksi listrik, air, dan gas. Thailand menjadi negara terkaya keempat di ASEAN dengan PDB per kapita sebesar 7.297 US dollar atau setara 112 juta rupiah. Indonesia. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ekonomi yang beragam dan dinamis. Sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara dan tambang lainnya merupakan sumber utama pendapatan negara ini. Indonesia unggul memiliki sumber daya alam berupa hasil laut, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet dan produk karet, hasil pertanian, obat-obatan herbal, logam mulia, dan minyak bumi. Salah satu sumber daya unggulnya adalah minyak kelapa sawit. Bahkan Indonesia dinobatkan sebagai negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Industri manufaktur juga masih menjadi pendorong utama perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari konsistensi industri pengolahan non-migas yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto. Indonesia berada di posisi kelima sebagai negara terkaya di Asia Tenggara dengan PDB per kapita sebesar 5.108 US dollar atau setara 78,7 juta rupiah. Vietnam. Vietnam telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini dikenal dengan sektor manufaktur yang kuat, terutama produksi tekstil dan elektronik. Pariwisata juga menjadi sektor yang semakin berkembang di Vietnam. Vietnam memiliki kegiatan ekonomi yang kurang lebih hampir sama dengan Indonesia. Adapun kegiatan ekonomi utama penduduk Vietnam adalah bertani. Selain itu, saat ini kegiatan ekonomi Vietnam juga berfokus pada sektor minyak bumi dan batu bara. Sektor ini secara parsial memberikan kontribusi positif sebesar 25% untuk negara Vietnam. Vietnam berada di posisi ke-6 di antara 11 negara Asia Tenggara dengan PDB per kapita sebesar 4.316 US dollar atau setara 66,5 juta rupiah. Filipina. Filipina adalah salah satu negara pertumbuhan ekonomi yang kuat di Asia Tenggara. Sumber daya alam, remitansi pekerja migran, dan sektor jasa merupakan kontributor utama dalam perekonomian negara ini. Sebagai negara agrikultur, perekonomian Filipina juga bertumbuh pada sumber daya alam di sektor pertanian, tebu, beras, kelapa, pisang, jagung, kopi maupun nanas. Di sisi lain, Filipina termasuk negara kaya akan hasil tambang yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara, yakni emas, perak, tembaga, biji besi, hingga pertambangan minyak. Filipina menjadi negara ke-7 yang menempati posisi di Asia Tenggara dengan PDB per kapita sebesar 3.859 US dollar atau setara 59,5 juta rupiah. Kamboja. Kamboja adalah negara yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sektor tekstil, pariwisata, dan pertanian menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi negara ini. Namun, meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang pesat, pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan yang tajam, namun angka-angka tersebut masih jauh berada di bawah negara-negara tetangga yang berada di dalam satu wilayah Asia Tenggara. Dari segi perekonomian, Kamboja hanya bergantung pada hasil alam di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Kamboja bekerja sebagai petani dan hampir 90% pendapatan nasional Kamboja juga berasal dari sektor pertanian. Dua sektor utama lain perekonomian Kamboja adalah tekstil dan pariwisata. Kamboja menjadi salah satu negara miskin di Asia Tenggara dengan PDB per kapita sebesar 1.915 US dollar atau setara 29,5 juta rupiah. Timor Leste. Sebagai negara yang relatif muda, Timor Leste telah mencatatkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Pendapatan dari sektor minyak dan gas alam menjadi kontributor utama dalam perekonomian negara ini. Negara dengan nama resmi Republika Demokratika de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia.
Ekonomi Timor Leste dikelompokkan sebagai ekonomi berpendapatan rendah oleh Bank Dunia. Timor Leste menempati peringkat ke-133 dalam Indeks Pembangunan Manusia. 20% penduduknya adalah pengangguran dan 52,9% penduduknya hidup kurang dari 1,25 US dollar per hari. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan investasi swasta di Timor Leste masih saja melempem dari tahun ke tahun pasca merdeka. Hal tersebut terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi di negara itu yang masih bergejolak. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan. Laos. Laos adalah salah satu negara yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Meskipun perekonomiannya lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Laos memiliki potensi sumber daya alam, terutama dalam sektor pertanian dan energi hidro. Sesuai dengan keadaan geografisnya yang dipenuhi dengan sungai-sungai dan daratan, ekonomi Laos berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Laos merupakan negara yang banyak menghasilkan padi, kopi, dan juga tembakau. Kegiatan ekonomi lainnya adalah peternakan, kehutanan, dan pertambangan. Hasil tambangnya antara lain batu bara, timah, dan tembaga. Namun ketergantungan pada sektor pertanian dan kurangnya diversifikasi ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Laos. Kurangnya akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan juga menjadi masalah serius bagi penduduk Laos. Laos adalah negara ke-10 yang menempati posisi di Asia Tenggara dengan PDB per kapita sebesar 1.878 US dollar atau setara dengan 28,9 juta rupiah. Myanmar. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Myanmar masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan perekonomiannya. Ekonomi Myanmar termasuk salah satu ekonomi negara yang terendah di sekitar kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. Myanmar memang memiliki kegiatan ekonomi yang berfokus pada sektor pertambangan. Myanmar secara simultan menghasilkan tembaga, emas, gas alam, nikel, dan juga perak. Pembangunan ekonomi di Myanmar terhambat karena keterlambatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik yang belum memadai. Pertumbuhan ekonomi Myanmar juga bergantung kepada negara-negara yang tergabung dalam subwilayah Mekong Raya. Myanmar menjadi negara termiskin di Asia Tenggara dengan PDB per kapita sebesar 1.381 US dollar atau setara dengan 21,3 juta rupiah.